orangnya mencret dipijet. Nah yang mijet dukunnya, oh ini kalau saya tekan area bawah ini padahal tidak tahu bahwa area perut jaringan lunak yang tidak memiliki otot motorik sebanyak lengan, misalkan sebanyak betis, tidak boleh dimasas gitu. Nah ini yang harus dijelaskan, misalkan oh ini kalau masuk angin dibekam pas pusernya itu kalau mendulung keluar gitu. Jadi ya itu kan cocokologi secara teori kita. Lah iya kan ilmu cocok-cocokan kan gitu ya. Nah padahal itu analisanya berbeda gitu. Nah terus padahal masas itu layernya paling bawah apa? Gangguan kenyamanan. Nah, masas itu gangguan kenyamanan, bukan virus, bukan patah tulang, bukan stroke. Stroke itu terapi sentuhannya yang diberikan, bukan pijetnya menyembuhkan stroke, bukan. Jadi harus diluruskan. Jadi makanya kalau datang di kita, misalkan saya stroke ringan, mohon maaf Bapak, kami tidak bisa memasang stroke karena tingkat nyerinya tinggi. Tapi kalau Bapak mau tetap dimasas, ya kami lus-lus saja, tapi bayar jelas. Jelas gitu. Harus dijelaskan seperti itu, bukan kok coba dulu ya. Nanti kalau cocok ya untung, kalau nggak cocok ya buntung gitu ya. Tidak. Jadi harus jelas. Ya. Tapi karena Bapak masih mungkin membutuhkan antrian, oke masuk, ya itu, oke. Jadi terus ketegangan otot, mengurangi ketegangan otot dan kram, padahal kram tidak boleh dimasas, itu. Terus menghilangkan tekanan pada arteri dan vena, itu kan hanya kalau sport massage mendorong darahnya. Apakah itu iya? Beberapa penelitian, karena kan penelitian yang di fisioterapis ataupun di olahraga yang cedera, kadang kan konsep kerangka berpikirnya belum jadi, kesimpulannya kan sudah jadi. Eflurase meningkatkan arteri, padahal kan tidak pernah diteliti bahwa oh ini habis dimasas terus langsung dia, kan tidak. Nah itu makanya kita sebut cocok-cocokan itu tadi. Padahal harus faktual, harus mana yang mampu kita analisis, mana yang tidak mampu ya sudah gitu. Nah jadi bergerak di bidang jasa layanan tadi, makanya saya stop tadi. Kenapa? Jasa layanan akhirnya bunyinya 50-50, random. Kalau semuanya diterima jadinya random. Orang kecelakaan, kesleo, jiwa empatinya tinggi, akhirnya dimasas. Kan gitu. Iya karena kan mengandalkan empati, kasihan, oh jauh-jauh lah itu. Padahal harus dijelaskan dulu. Ini engkelnya tidak bisa bergerak, ini tidak bisa muter, ini tidak bisa ini. Kalau ini saran saya langsung UGD. Nah itu kan jelas. Nah dan measure atau tukang pijat, disebut tukang pijat, kadang tidak. Oh kira-kira enggak boleh ya, saya ketawain lah. Iya gitu kan. Nah makanya itu. Nah terus mengurangi iritabilitas saraf, katanya pijat untuk saraf, otot saraf, otot apa ya gitu ya, pijat untuk saraf. Nah ya memang yang disentuh itu kan saraf, jadi di kulit itu kan saraf, tapi saraf yang apa? Jadi kadang orang pincang dipijat pengen nggak pincang kan ya, lihat dulu kriterianya gitu ya. Terus peningkatan aktivitas paru-paru, misalkan yang dipijat ada yang biasa masas, terus kalau orangnya kesakitan terus kemudian wah ini cocok, ini temu ini penyakitnya ya ajar itu ya. Tanpa analisa gitu. Ya karena kira-kira padahal itu sangat diperlukan semuanya sebelum kita nangani. Makanya sebelum menuju YouTube yang frozen shoulder itu kita sudah ada identifikasi berdasarkan aplikasi, terus kita sudah menyetujui, terus ada identifikasi di lapangan, masuk, feeling saya sama Pak Arif sama, masuk bro. Nah itu jadi maksudnya oh ini bisa dikonten. Nah contohnya seperti itu.
Jadi tidak kok langsung serta-merta bahwa itu langsung konten, langsung bagus, tidak. Jadi analisanya itu sudah minimal 3 minggu sebelumnya. Makanya kenapa kok treatmentnya misalkan ada signifikan, yaitu buah dari analisa itu tadi. Nah meleset ya pasti ada 1-2 meleset itu kan. Tapi kan intinya master itu jangan sampai, kalau tidak bisa membantu pemulihan, jangan sampai menambah cedera, gitu loh. Makanya diperlukan analisa. Oke, lanjut Mas. Nah ini, oke, lanjut. Nah ini perannya tadi, bukan tadi yang tadi. Nah, padahal masas itu di otot. Peranan masas ada yang tadi mengganggu pencernaan, saraf, respirasi, sirkulasi. Katanya, oh ini darah tinggi, tensinya dimasas. Nah kalau memang itu relaksasi, iya. Tapi kalau untuk masas cedera, kan tidak cocok. Itu. Nah sekarang pertanyaannya, karena kita bicaranya masas cedera olahraga, indikatornya apa? Mungkin ada teman-teman yang sudah di KONI atau teman-teman yang di klub. Indikatornya apa? Kalau untuk masas cedera olahraga, apa indikatornya? Ya masih, pertama masih orangnya bergerak. Iya. Nah kalau orangnya nggak bergerak, misalkan di tempat tidur, Bu, tolonglah itu anak saya panas, minta dipijit ya. Jenengan kan fisioterapis, ya. Jiwa menolongnya tinggi, ya tak pijetnya malah kejang. Loh, kan ada yang orang jiwa menolongnya tinggi atau rasa sungkannya lebih tinggi, tetangga nggak ditolong gimana? Ditolong joran bayar kan? Bercanda ya. Nah ya, jadi tidak ditolong itu sudah bukan ranah kita, dianggap nggak mau nangani. Ditolong sudah bukan ranah kita. Nah, akhirnya kan itu dilema yang sangat berat itu sama tetangga. Nah, serba repot. Padahal kasus per kasusnya berbeda. Nah, masas itu kembali lagi berupa Tuhan. Jadi kalau antriannya panjang, kok mendekatkan diri ke Tuhan terus gak mau nyentuh yang mau ditangani, berarti bukan masas, berarti jual harapan. Nah, iya kan, antriannya banyak, berarti kan saya harus hemat tenaga ini satu hari. Kami yang 22 orang, 7 orang saja 22 orang per hari. Nah kalau sendiri bisa 15 orang, itu kan berarti kan harus mendekatkan diri ke Tuhan kan? Sekali sentuh itu kan sakti gitu. Ya, lah iya gitu. Jadi masa cedera itu sangat capek. Makanya saya bilang di awal tadi, merubah mindset Bapak keluar dari sini belum tentu bisa. Apalagi orang zona nyaman, Pak. Ya itu sudah mengalir ya. Oke, lanjut. Kulit. Nah, sentuhan pertama terjadi di kulit. Nah, ini ada misalkan ada etikanya. Kalau itu organ, lanjut Was ditampilkan semua biar lebih cepat. Nah, ini secara anatomis di buku-buku seperti ini. Tapi kenapa kok kulit sebagai pertama? Ya, kalau secara buku anatomi banyaklah dibaca. Tapi intinya masas kenapa kok kulit sebagai pertama? Ya, organ pertama yang disentuh. Nah, setelah organ yang disentuh, saya contohkan, ibu-ibu kok ayahnya misalkan minta pijat, Bu, pijat dijauh gini. Kira-kira nyaman enggak? Enggak. Jangan sampai nanti suaminya nyaman dipijat orang lain loh ya. Ya, itu. Ya, itu pesan saya, jangan sampai suaminya nyaman dipijat oleh orang lain. Padahal yang pijat laki-laki, wah bahaya lagi ya. Nah itu, jadi sentuhan pertama. Nah selain sebagai sentuhan pertama, kulit sebagai apa?
Enggak, maksudnya dimasas. Jadi sebagai indikator dulu dilihat. Oh ini kulitnya kok memar, ini suaminya tak dipukuli istrinya apa kan gitu. Iya, jadi masas kulit sebagai tampilan dulu, indikatornya dulu. Ya. Jadi kalau hanya misalkan teori, kulit luasnya 1,7 meter persegi, orang berat badan tinggi, nah itu teoritis anatomisnya. Tapi dimasas sebagai tempat sentuhan pertama. Saya contohkan yang perawat. Bapak nyentuh perempuan area dada frozen shoulder, tapi tangannya lain-lain berjam-jam. Kira-kira etikanya baik mana sama measure yang izin ibu? Ya. Karena apa? Jenengan etika seorang dokter mungkin tidak boleh berlama-lama menyentuh. Saya pakai stetoskop setengah jam muter-muter di sini cari apa? Cari tambang emas atau cari apa? Kan gitu. Iya kan secara etika di situ. Measure boleh menyentuh bermenit-menit. Nah, yang penting alasannya tepat, area ototnya di mana kan gitu. Tapi perawat masang, misalkan saya contohkan perawat masang infus di lengan, wah cocok. Ini jahit apa ngapain kan gitu. Etika di situ. Ya. Nah, disitulah perbedaannya seorang measure. Nah, jadi kulit sebagai sentuhan dan di situ ada gestur yang tidak baik sama yang baik kan akan kelihatan. Nah, itu etikanya. Oke, lanjut mas. Nah ini misalkan ada yang telapak tangan, ankle lapisannya berbeda, terus mengandung jaringan ikat yang keras. Nah saya contohkan misalkan tadi sebagai indikator, ternyata orangnya hitam misalkan, kayak Fortes itu Pak Arif itu. Ini indikatornya apa ini? Pakai cangkul ya tetap hitam kan, pakai tangan ya hitam. Gimana kan? Indikatornya apa sekarang? Nah di situ bukan diskriminasi ya, bukan diskriminasi. Karena kalau ibu-ibu atau pria yang kulitnya cerah digosok kenemenan terlalu dalam bisa memerah, bisa apa. Nah itu kan indikatornya bisa kelihatan. Tapi kalau bulunya lebat, harus pakai mesin potong rumputnya, nah itu. Ya. Jadi kalau bapak ibu, makanya ini mengarahkan bapak ibu, terutama teman-teman yang mahasiswa, arahnya kalau mau jadi measure seperti ini. Nah itu jaringan yang lebih terbuat dari lemak, jaringan ikat. Nah bayangkan kalau orangnya lebih gemuk, berat badan, ini otot antara lemak di mana coba? Nah terus misalkan bapak mijet binaraga, iya jempolnya nggak tembus pak itu, iya kan? Nah itu butuh diasah kemampuannya, butuh jam terbang. Oke lanjut mas. Nah ini warna pigmen kulit dipengaruhi. Nah pigmen kulit mempengaruhi, tapi pada saat digosok orangnya jengking, teriak, meskipun kulitnya hitam, kan itu sebagai indikator lain gitu. Karena jangan sampai oh ini belum memerah kok, jadi itu yang hitam negro itu kan dibakar nggak merah pak, itu tambah hangus itu, kan gitu. Nah kita kan harus bisa membedakan itu. Nah cuma kadang orang bilangnya mijet ya. Ya kalau mijet hanya mijet, ya banyak yang bisa mijeti pisang mentah kan ya bisa. Gitu. Jadi itu tanpa harus bisa membedakan warna kulitnya. Nah di sini. Dan itu sudah termindset di otaknya. Oh saya mijet pergelangan tangan. Ini. Oke. Eksekusinya sudah tersusun rapi di otaknya. Lah teman-teman ini masih memulai, punya habit yang lain. Itu yang jadi masalah gitu. Nah kalau masih memulai kan butuh waktu. Ya butuh proses. Jadi dalam menangani pasti butuh waktu. Pak Arif kok bisa 3 menit ya jelas kan. Iya karena kan sudah berpikir pergelangan tangan, saya contohkan pergelangan tangan ini kalau di area jempol bisa jadi CTS, bisa jadi De Quervain, bisa jadi
TFCC bisa jadi itu otaknya sudah berjalan. Oh ini radangnya di sini. Oh yang ototnya pendukungnya yang sini. Nah, lah teman-teman ini tidak harus mempelajari radius ulna artikel, tidak perlu. Yang penting tahu dulu baru eksekusi. Makanya kita pandu dengan berbagai background yang seperti ini. Pasti bagi yang fisioterapis bisa jadi sudah terbiasa, bagi yang masih mahasiswa bisa jadi butuh effort yang lebih kuat gitu. Nah saya contohkan misalkan pergelangan kaki, kenapa kok yang dipijat malah area telapak kaki di metatarsalnya nah contohnya gitu karena bisa. Oke lanjut Mas. Nah, fungsi kulit tadi alat proteksi. Nah, pada saat jenengan memproteksi diri, pasti akan mengejang. Dipijat pasti mengejang. Nah, mengejang pasti akan memerah karena gosokan. Nah, kalau jenengan gosok terus nih, ya luka. Bukan malah memberikan solusi. Jadi harus tahu kapan ini saya pijat full, kapan ini sudah saya hentikan, dan itu tidak dihitung berdasarkan menit, bukan kayak resep. Jadi kalau dokter obat itu dosis, kalau pelatih program latihan itu dosis, kalau measure durasinya itu juga dosis, tekanannya itu. Nah, alat proteksi saat orangnya mengejang ya hentikan dulu. Apakah ini mau diajar atau mau diteruskan atau tidak? Nah terus misalkan suhunya kok malah dingin, loh orangnya kok malah pusing. Kami sering mengalami itu, tiba-tiba Mas kok gelap double banyak gitu Pak. Iya, tapi kan kami paham, oh ini otot ini yang paling kuat. Nah gitu. Jadi langsung tanggap gitu. Pengatur suhunya kok malah dingin, telapaknya dingin, denyut nadinya malah hilang. Beneran Pak itu. Iya. Dingin hilang. Mas, teh matanya sudah terbalik. Double. Nah, ini yang kalau mau kecimpung di cedera olahraga ya seperti ini. Iya, ya jangan takut. Lah, mesernya takut dan mesernya di bawah naungan dokter. Nah, dokternya belum pengalaman di pertandingan kan ada dokter pertandingan, ada dokter pendamping cabur. Ya otomatis kalau kaget, waduh, oh ya ini. Jadi kalau perawat, dokter di rumah sakit